Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik juga ya, ternyata kalau Pak Mahfud ya ingin menjadi wapres Anies Baswedan begitu kan. Tetapi di satu sisi koalisi perubahan tidak mungkin menerima Pak Mahfud di situ begitu kan, walaupun itu usulan dari Nasdem begitu kan. Bukan usulan, sinyal dari Nasdem begitu. Artinya apa? Artinya selama ini kan sudah Pak Mahfud mengatakan sudah jelas bahwa tidak ingin mendukung Anies Baswedan begitu ya. Tetapi perlu digarisbawahi kenapa kok dikaitkan sekali dengan Pak Mahfud begitu ya. Tetapi saya rasa perkembangan hari ini tentu mungkin Pak Mahfud di Pulau Madura dia akan menang begitu. Tetapi dengan pulau-pulau yang lain itu masih belum ada yang percaya kepada Pak Mahfud begitu. Apalagi kalau ini bisa membongkar yang 300T ini begitu kan, ya bisa layak untuk menjadi wakil Anies Baswedan begitu. Tapi inah politik kita begitu kan, bisa cair bisa tidak begitu kan, tergantung situasi dan kondisi begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Nasdem beri sinyal ya, pasangkan Anies dan Mahfud ya di Pilpres, sesama tokoh nasionalis kami. Saya rasa ya, karena perkembangannya Pak Mahfud dengan Anies Baswedan kan berbeda jalurnya di situ begitu kan ya. Berangkat di koalisi perubahan dan koalisi pemerintah begitu. Jadi artinya selama ini kalau menurut saya pribadi ya sah saja sebagai hak ya demokrasi kita begitu. Tapi di satu sisi menurut saya pribadi ya akan kalah begitu ya ini. Katanya cawapres diserahkan kepada Om Anies sepenuhnya. Kenapa sekarang ikut campur lagi Nasdem? Mulai oleng. Ini ada pro dan kontra begitu ya. Jangan Mahfud MD itu dicalonkan jadi capresnya Pak Anies, karena Mahfud MD itu ya berubah-ubah, kadang bisa jadi juga ini. Mosok dua-duanya alumni UGM. Ya tidak menjadi masalah sebenarnya, tapi perlu diingat bahwa ya citra hari ini kalau kita berbicara tentang Anies Baswedan dan Mahfud itu saya kira menangnya itu sangat tidak memungkinkan di situ begitu. Tetapi kalau Anies AHY yang kemudian Anies Anies Hovifah bisa saja terjadi di situ begitu. Dan bahkan pasangan menarik dan cukup menjual ya MMD konsen di penegakan hukum yang lebih baik, tapi tentu saja para mafia-mafia hukum akan memberikan resistensinya ya. Rakyat wajib kasih dukungan bagi pasangan ini kalau ingin ya negeri ini lebih baik dan maju. Penegak hukum itu kunci. Ini ada pro dan kontra begitu apa yang saya bacakan begitu ya. Jangan Mahfud lah, kalau sama Mahfud Sandi ya orang PDP gue golput. Ya bukan seperti itu caranya begitu. Sebagai warga Indonesia punya hak untuk memilih mana yang pemimpin, mana yang disukai begitu ya. Jangan-jangan ungkap kasus 349T yang tidak terungkap cuma jadi panggung Mahfud MD. Ya kalau Anies jadi RI 1 dari 2024, semoga pejabat-pejabat rezim sekarang tidak ada di jajaran masa Anies. Harus bersih dari rezim oligarki ini. Bahkan Nasdem jangan bikin blunder lagi ya. Pak Mahfud ya dipasangkan dengan Wan Ambruk, ya ikut ambruk. Aku pilih yang lain saja. Ini apa yang saya bacakan, ini pro dan kontra begitu kan. Tetapi melihat situasi dan perkembangannya banyak orang yang tidak setuju begitu ya. Ketika Anies Baswedan ya diduetkan dengan Pak Mahfud begitu. Bahkan ini disebutkan ya dalam catatan ini disebutkan bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Mahfud dengan Anies Baswedan saya rasa sah-sah aja sebagai warga Indonesia begitu. Tapi di satu sisi banyak orang yang tidak suka di situ begitu kan. Ini Pak Mahfud ya yang cocok dengan pasangan Mbak Puan, nasionalis religius. Ini pro dan kontra begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, ini agak menarik begitu kan. Nasdem beri sinyal pasangkan Anies dan Mahfud MD di Pilpres di 2024, sesama tokoh nasionalis kami. Ini dikutip dari Demokrasi ya. Ketua DPP Partai Nasdem bidang ke media komunikasi publik Charles Maikansah buka sinyal nama Menko Polhukam Mahfud MD jadi perbincangan di internal ya, jadi salah satu cawapres Anies Baswedan di Pilpres di 2024.
Bahkan Nasdem juga menyebutkan bahwa Mahfud MD dipuji mereka sebagai tokoh yang punya kredibilitas dan jejak integritas yang baik. Nah, ketika Pak Mahfud mau disandingkan dengan Anies Baswedan, ya tentu dia harus punya kapasitas besar begitu. Artinya kalau dia bisa ya mengeluarkan atau memberikan satu catatan penting ke penegak hukum bahwa apa yang selama ini terjadi terkait dengan 300 triliun itu bisa diungkap, maka semuanya akan mudah untuk Pak Mahfud menjadi wakil presiden begitu ya. Karena publik sudah percaya itu begitu. Tetapi selama ini kalau Pak Mahfud belum mengungkapkan itu, saya rasa ya itu jauh untuk menjadi cawapres begitu kan. Dulu saja di PHP begitu kan. Apalagi perkembangannya hari ini begitu. Selain itu katanya baik Anies maupun Mahfud MD sama-sama dikenal sebagai tokoh ya korps ya alumni Himpunan Mahasiswa Islam kami. Pak Mahfud MD adalah salah satu tokoh nasional yang punya integritas dan kredibilitas dan tercatat ya jejak karirnya selama ini, kata Carles kepada wartawan. Hari ini Pak Mahfud banyak menjadi sorotan terkait beberapa isu yang sedang berkembang. Ya, secara elektoral kondisi ini mungkin dapat menguntungkan bagi Pak Mahfud, tambahnya. Bahkan ia juga menyebutkan hubungan antara Anies Baswedan dengan Mahfud juga sama-sama bagus ya. Pak Mahfud juga punya hubungan yang baik dengan Pak Anies ya, terutama sebagai sesama tokoh nasional ya kami. Tentu ini tidak bisa dinafikan, ucapnya. Meskipun berisinya memasangkan keduanya, lanjut Carles, pihaknya tetap menyerahkan urusan pendamping di Pilpres 2024 kepada Anies Baswedan. Maka, namun kami tetap berpegang prinsip dan konsensus yang telah dibangun sejak awal ya soal pencalonan Pak Anies dengan kandidat cawapresnya. Maka pada akhirnya nanti kami ya Anies Baswedan memilih pasangan yang paling ideal dan terbaik untuk kepentingan bangsa, tandasnya. Tetapi melihat situasinya dan kondisinya hari ini bahwa ya mau tidak mau kalau Pak Mahfud bisa membongkar itu begitu kan, adanya 300 triliun itu, ya semuanya akan mudah untuk Pak Mahfud menjadi calon presiden, wakil presiden begitu. Karena apa? Karena orang melihat bahwa kredibilitas dari seorang Mahfud MD ya bisa dipertanggungjawabkan di depan masyarakat bahwa penegak hukum ya, apalagi di kepemimpinan Polhukam Pak Mahfud MD bisa membongkar itu begitu dan bahkan ada yang ditangkap, maka orang akan banyak yang percaya kepada Pak Mahfud MD. Bisa saja nanti walaupun tidak menjadi capres cawapres ya bisa saja di di KPK begitu. Tapi saya rasa di KPK itu biasanya kan banyak yang dari kepolisian begitu, Kapolri begitu kan, bintang 5, bintang 3, bintang 4 dan sebagainya begitu. Jadi artinya apa? Artinya ya bisa memungkinkan juga begitu ketika Anies Baswedan dengan Pak Mahfud MD karena situasi begitu kan. Karena koalisi perubahan dibangun itu bukan hanya sekedar punya visi kuat begitu kan di masyarakat, tetapi bagaimana caranya koalisi perubahan itu juga menang di situ betul. Itu target utama begitu, kemenangan begitu. Percuma walaupun visinya sangat kuat, narasi-narasinya yang dibangun baik, cawapresnya juga rekam jejaknya sangat luar biasa. Kalau kalah ya itu juga diperhitungkan begitu. Jadi tidak hanya sekedar mencari cawapres di situ begitu. Ini sangat menarik sekali kalau kita berbicara tentang apa yang selama ini terjadi begitu ya. Bahkan adapun Anies Baswedan resmi diusung sebagai baca pres oleh koalisi perubahan ya untuk persatuan yang bisikan Nasdem, Demokrat dan PKS. Selain Mahfud MD, sejumlah nama dikabarkan dimunculkan bakal jadi pasangan Anies Baswedan. Mulai dari Ketua Umum Demokrat ya Agus Harimurti Yudhoyono, Khofifah Indra Prawansa hingga terkini muncul nama pasangan Anies di DKI Jakarta yakni Sandiaga Uno. Nah inilah daripada Sandiaga Uno kalau menurut saya pribadi mending ya Pak Mahfud begitu. Walaupun modalnya banyak. Karena apa? Karena di satu sisi banyak orang yang percaya kepada Pak Mahfud begitu. Lah artinya bahwa selama ini kalau kita melihat strategi politik yang dilakukan oleh koalisi perubahan, ya saya rasa bukan Pak Mahfud begitu. Ada di situ nama ya, dua nama mungkin ya. Ada Khofifah dengan AHY yang kemudian menjadi penting begitu kan. Saya rasa dia menurut saya pribadi lebih milih ya Khofifah daripada AHY. Kenapa? Karena di satu sisi saya mengatakan bahwa AHY itu kan sudah masuk dalam gabungan koalisi perubahan ya. Tentu itu sudah satu pakem begitu kan ya, satu unit begitu, satu pintu di situ begitu kan. Ya mau tidak mau khusus mencari dukungan yang lain begitu. Saya rasa
dalam strategi politik memungkinkan ketika Khofifah itu, maka ditambah kekuatan besar di situ. Tapi kalau sama AHY, ya sama-sama di koalisi perubahan, artinya adalah bahwa bukan hanya kekuatan ini dibentuk oleh kekuatan partai, tetapi dibentuk dalam satu tingkat keterbukaan masyarakat yang ada selama ini begitu. Artinya Khofifah menjadi gubernur tentu punya masa yang luar biasa, apalagi ya tokoh warga Nahdliyin. Kira-kira seperti itu betul. Itu sangat menarik untuk kita amati begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast hari ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.